sahabat Lingga Buana, selamat berjumpa lagi dengan Bapak Teresa Agustian. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi simulasi dan komunikasi digital tentang konsep logika dan algoritma pemrograman. Ya, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa memahami apa itu konsep logika, apa itu konsep algoritma. Ya, dan tentunya harapannya nanti di akhir kalian bisa membuat sebuah flowchart berdasarkan algoritma yang sudah kita buat. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak tayangan video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di awal bahwa pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Yang pertama kita bahas logika terlebih dahulu. Logika itu apa? Di sini sebutkan bahwa logika itu adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir logis menurut aturan yang berlaku. Logika dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu berpikir secara logika. Dan itu pun yang akan dianut oleh teknologi yang namanya komputer. Komputer akan berpikir secara logika. Karena materi yang kita pelajari nanti akan berhubungan dengan yang namanya teknologi komputer. Nah, selanjutnya dalam penalaran, dasar penalaran dalam logika ada dua, yaitu yang pertama penalaran deduktif dan yang kedua penalaran induktif. Apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Yang kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Nah, ini kebalikan dari deduktif. Kalau deduktif adalah dari umum ke khusus, kalau induktif adalah dari khusus ke umum. Jadi kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh penalaran deduktif, di mana tadi dikatakan bahwa pernyataan yang benar yang umum ke khusus, penalaran deduktif itu. Contohnya yang pertama, setiap mamalia mempunyai sebuah jantung. Kedua, setiap kuda adalah mamalia. Yang ketiga, setiap kuda punya sebuah jantung. Nah, pernyataan umumnya adalah mamalia. Artinya binatang kan ya, binatang mamalia. Nah, khususnya adalah binatang kuda. Kuda adalah mamalia. Nah, disimpulkan bahwa setiap kuda punya sebuah jantung. Nah, ini adalah contoh penalaran deduktif. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penalaran induktif, di mana tadi disebutkan bahwa penalaran induktif itu adalah pernyataan benar yang khusus ke umum. Kalau tadi umum ke khusus, ini kebalikannya dari khusus ke umum. 1. Kuda Sumba punya sebuah jantung. Ini dari khusus dulu. 2. Kuda Australia punya sebuah jantung. 3. Kuda Amerika punya sebuah jantung. 4. Kuda Inggris punya sebuah jantung. Dinyatakan ke dalam yang bentuk umum. Yang kelima, setiap kuda punya sebuah jantung. Jadi ini mah di spesifik dulu, kudanya khususnya dijabarkan, nanti terakhir disimpulkan ke yang bentuk umum. Di sini disebutkan bahwa setiap kuda punya sebuah jantung. Baik, selanjutnya algoritma. Adapun pengertian algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan, menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Nah, algoritma dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk tulisan atau bahasa dan dalam bentuk gambar. Nanti kita lihat seperti apa contohnya ya. Nah, suatu algoritma terdiri atas 3 struktur dasar, yaitu runtutan,
pemilihan dan pengulangan repetition. Nah, kita lihat di sini contoh 3 struktur dasar algoritma yang tadi disebutkan di awal. Yang pertama, contoh dari runtutan atau sekuensi, yaitu algoritma penukaran dua bilangan bulat sebagai berikut. Pertama, deklarasikan variabel A, variabel B, dan C sebagai bilangan bulat. Kedua, masukkan nilai A dan B. Tiga, masukkan nilai A ke dalam C. 4. Masukkan nilai B ke dalam A. 5. Masukkan nilai C ke dalam B. Ini adalah contoh 3 struktur dasar algoritma. Yang pertama itu tentang runtutan. Jadi urutan-urutannya harus jelas. Di sini kita dari mulai mendeklarasikan variabel, memasukkan nilai, nanti terakhir hasilnya akan mengolah nilai dan mengeluarkan nilai hasil yang akan diolah. Nah, yang kedua itu adalah pemilihan atau selection. Contohnya di sini adalah untuk menentukan hasil nilai ujian, apakah nilai ujiannya dinyatakan lulus atau remedial dengan asumsi di mana nilai KKM-nya adalah 70. Pertama, masukkan nilai ujian. Kedua, jika nilai ujian lebih besar dari atau sama dengan 70, maka kerjakan langkah 3. Apa tuh langkah 3 itu? Yaitu untuk menampilkan tulisan lulus ke layar. Nah, selanjutnya jika ternyata nilai ujiannya lebih kecil dari 70, maka kerjakan langkah 5. Apa langkah 5 itu? Adalah menampilkan tulisan remedial. Setelah itu selesai. Nah, kasus ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita atau aktivitas kita sehari-hari untuk memilih sesuatu. Nah, itu nanti bisa kita implementasikan di dalam sebuah algoritma dan tentunya nanti di akhir dituangkan dalam sebuah flowchart dan program. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang pengulangan. Nah, contohnya apa contohnya? Nah, di sini dicontohkan menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali ke layar. Pertama, deklarasikan variabel huruf untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan. Kedua, deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Yang ketiga, deklarasikan counter yang digunakan sebagai counter perulangan yang sudah dilakukan. Baik, nah itu adalah 3 struktur dasar dari algoritma. Oke, setelah itu terakhir yaitu tentang diagram alir atau flowchart. Nah, kalau yang tadi kan seperti dikatakan di awal bahwa algoritma itu dapat dibuat dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk gambar. Nah, kalau yang tulisan tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang yang kita coba bahas algoritma yang dituangkan dalam bentuk gambar. Dalam hal ini salah satunya yaitu dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Nah, tentunya dengan kita menuangkan sebuah algoritma dalam bentuk flowchart, sehingga kita akan bisa mengetahui urutan langkah-langkah apa yang nanti harus dilakukan oleh seorang programmer. Karena algoritma dan flowchart ini sebagai langkah awal yang harus dibuat sebelum kita membuat sebuah program. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, tentunya kita harus memahami dulu, mengetahui dulu simbol-simbol apa saja yang digunakan di dalam diagram alir atau flowchart. Nah, yang pertama adalah simbol tanda panah. Namanya di sini adalah garis alir. Ya.
di mana berfungsi menunjukkan arah aliran algoritma dari satu proses ke proses berikutnya. Yang kedua, simbol terminal, bentuknya elips, yaitu berfungsi untuk menunjukkan awal atau akhir dari sebuah proses. Berikutnya, simbolnya berbentuk persegi panjang, itu namanya adalah simbol proses atau langkah yang akan dilakukan secara komputerisasi. Di sini berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Misalnya, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, itu contoh proses yang nanti akan dilakukan oleh komputer. Berikutnya, simbol titik keputusan. Nah, ini yang tadi digunakan untuk memilih ya. Nah, simbol ini berfungsi untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Jawabannya bisa berupa benar ataupun bisa salah. Kalau benar, tahap berikutnya kemana? Kalau salah, tahap berikutnya ke mana? Berikutnya, simbol masukan atau keluaran. Ini berfungsi atau digunakan untuk mewakili data masuk atau data keluar. Artinya sewaktu nanti kita akan memasukkan sebuah data, di flowchart disimbolkan seperti ini. Dan apabila kita juga nanti ingin menampilkan hasil proses, output, itu nanti ditampilkan juga oleh simbol seperti ini. Jadi simbol input data dan output data ditampilkan dengan simbol yang sama. Selanjutnya, simbol inisialisasi atau persiapan. Nah, simbol ini untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Misalkan pendeklarasian beberapa variabel yang nanti akan digunakan untuk masuk ke dalam tahap input data, proses data ataupun output data. Ya. Simbol berikutnya adalah simbol konektor dalam sebuah halaman yang sama, di mana ini berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman yang sama. Nah, berikutnya adalah simbol konektor yang di luar halaman. Ini adalah berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Misalkan, kalau misalkan flowchart tersebut masih akan dilanjutkan karena kasusnya panjang dan akan dibuat di halaman yang berbeda, maka sebagai simbol penghubungnya kita gunakan konektor seperti ini ya, segi 5. Baik. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sebuah flowchart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas lingkaran itu rumusnya adalah V kali R kuadrat, sementara keliling adalah 2 kali VR. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama simbol elips. Nah, di mana simbol elips ini digunakan sebagai simbol diawalinya dan diakhirinya suatu flowchart. Ya, jadi flowchart itu diawali oleh simbol elips mulai dan diakhiri oleh simbol elips selesai. Nah, tahap berikutnya digambarkan oleh alur proses, alur diagram, yaitu dengan simbol panah menuju ke simbol persiapan atau inisialisasi. Nah, di sini kita menyiapkan sebuah variabel V dengan nilai konstanta 3,14 karena V ini nanti akan dihitung dalam proses perhitungan luas persegi panjang dan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Selanjutnya masuk ke dalam simbol jajaran genjang. Ini berfungsi untuk memasukkan nilai jari-jari. Ya, nilai jari-jari disimbolkan dengan R seperti yang biasa kita pelajari di mata pelajaran matematika. Nah, simbol ini seperti tadi disampaikan di awal sebagai simbol untuk memasukkan data input atau simbol untuk mengeluarkan data atau output. Ya. Nah,
Tahap berikutnya lalu diproses, masuk ke dalam pemrosesan data. Pemrosesan data disimbolkan dengan simbol persegi panjang, ya. Di mana rumus luas lingkaran itu adalah V kali R kali R atau V kali R kuadrat dalam rumus matematikanya. Nah, sementara kalau dalam komputer itu nggak bisa langsung R pangkat 2, tapi V kali R kali R. Ya, ini adalah simbol bintang. Tulisannya ya, simbol bintang itulah sebagai simbol kali ya, di dalam komputer. Nah, tahap berikutnya kita menghitung keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran itu adalah 2VR. Di sini ditulisnya adalah K sama dengan 2 kali V kali R. Ya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya, simbol kalinya disimbolkan dengan simbol bintang. Nah, setelah proses tersebut selesai dilakukan, maka hasilnya dikeluarkan. Nah, simbol untuk mengeluarkan data atau hasil proses disimbolkan dengan simbol jajaran genjang, seperti halnya tadi sewaktu kita memasukkan nilai jari-jari. Simbolnya sama, simbol input dan simbol output itu sama. Apa outputnya? Cetak luas lingkaran dan cetak keliling lingkaran. Setelah selesai, maka proses akan diakhiri. Ya. Nah, gimana anak tayangan video pembelajarannya? Mudah-mudahan materi yang tadi Anda lihat di dalam video pembelajaran bisa cepat dipahami dan dimengerti. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa silakan nanti tanyakan ke Bapak, bisa melalui email ataupun melalui WhatsApp ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa silakan nanti buka aplikasi Google Classroom-nya, karena di situ Bapak sudah menyampaikan tugas yang harus kalian kerjakan dan ditunggu paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Nah, untuk kali ini Bapak akhiri aja, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.